Martin Paes dikabarkan masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Sintayong. Pelatih Cina sepelekan skuad Garuda. Para pemain abroad dipastikan langsung terbang ke Arab Saudi. Striker lokal Gacor resmi dipanggil ke timnas Indonesia. Vietnam prediksi timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penyerangan dalam Persib Bandung, yakni Dimas Derajat, resmi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Australia di ronde ketiga. Kabar baik ini dikonfirmasi langsung melalui situs resmi Persib Bandung pada Kamis 15 Agustus 2024. Panggilan tersebut diumumkan secara resmi oleh PSSI melalui surat yang ditandatangani oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi. PSSI memanggil saudara Muhammad Dimas Derajat untuk mengikuti kualifikasi putaran ketiga FIFA World Cup 2026. Tulis surat resmi tersebut. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa Dimas Derajat harus bergabung dengan skuad Garuda pada tanggal 31 Agustus 2024 mendatang. Kesempatan tersebut datang menjelang pertandingan tandang ke markas Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024. Lalu pertandingan kandang melawan Australia di Jakarta pada 10 September 2024 mendatang. Kepercayaan yang diberikan kepada Dimas Derajat bukanlah tanpa alasan. Pemain berusia 27 tahun tersebut telah menunjukkan konsistensi dan juga performa gemilang di bawah asuhan pelatih Sintayong. Dimas Derajat juga tampil apik bersama dengan klub barunya Persib Bandung. Ia sukses mencetak assist di laga pembuka Liga 1 2024 lalu. Pelatih timnas Cina yakni Branko Ivankovic menyepelekan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya skuad Garuda sama sekali bukan ancaman di ajang tersebut. Seperti diketahui, timnas Indonesia dan Cina tergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 4 tim lain juga tergabung di grup yang sama adalah Jepang, Arab Saudi, Australia, dan juga Bahrain. Branko Ivankovic menilai Jepang merupakan salah satu lawan berat bagi Cina. Sedangkan Indonesia baginya hanyalah lawan yang mudah. Juru taktik asal Kroasia itu cukup yakin Cina punya peluang untuk mengatasi pasukan Sintayong. Jepang tentu saja adalah salah satu lawan berat kami, ujar Ivankovic dikutip dari laman resmi AFC. Selain Jepang, Ivankovic menyebut Australia dan juga Arab Saudi menjadi lawan yang sangat sulit ditaklukkan. Sementara Bahrain dan juga timnas Indonesia tidak termasuk ke daftar tim yang diwaspadai. Jepang adalah tim yang luar biasa, sama seperti Australia dan juga Arab Saudi. Sedangkan Bahrain dan juga Indonesia bisa kami lewati, kata Branko Ivankovic. Sikap angkuh pelatih Cina ini pun langsung mendapatkan sorotan dari para pecinta timnas Indonesia. Mereka menilai skuad Garuda masih mampu mengatasi timnas Cina, yang sebenarnya tak terlalu kuat dibandingkan Jepang dan juga Australia. Sintayong memanggil 26 pemain ke timnas Indonesia untuk menghadapi 2 laga awal putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Dari total pemain yang dipanggil, 12 orang merupakan pemain yang berlaga di kompetisi lokal atau BRI Liga 1. Sementara 14 pemain merupakan pemain abroad ataupun pemain yang bermain di luar negeri. Menurut kabar yang beredar, dari 14 pemain abroad yang dipanggil Sintayong untuk menghadapi Arab Saudi dan juga Australia, berpotensi ada nama Martin Paes. Jika mengacu pada laga terakhir melawan Filipina 11 Juni silam, pelatih asal Korea Selatan tersebut memanggil 13 pemain yang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Sandy Wells, Sen Patinama, Nathan Awon, Justin Hapner, Jai Itzes, Pratamarhan Asnawi Mangku Alam. Lalu juga ada Calvin Verdong, Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Ivar Jenner, Ragnar Ratmangon, serta striker muda Rafael Strike. Namun Justin Hapner dipastikan tak dipanggil karena menjalani hukuman akumulasi kartu. Posisinya bakal digantikan oleh Jordi Amat, sehingga total masih 13 pemain abroad.
Satu nama yang tersisa menjadi teka-teki bagi penggemar sepak bola Indonesia. Apalagi timnas Indonesia dikaitkan dengan kiper naturalisasi yakni Martin Paes. Peluang Martin Paes gabung skuad Garuda terbuka lebar, mengingat ia sudah resmi menjadi WNI 30 April lalu. Paes hanya tinggal menunggu hasil dari sidang CAS yang kabarnya bakal diumumkan tanggal 18 Agustus mendatang. Jika sidang itu dimenangkan, maka Martin Paes resmi bisa membela timnas Indonesia. Rencananya skuad asuhan Sintayong bakal bertandang ke Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah untuk melawan Arab Saudi pada tanggal 5 September 2024 mendatang. Hanya berselang 5 hari, timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Media Vietnam yang tahu 247 turut menyoroti peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, timnas Indonesia kini menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada babak ini, tim asuhan Sintayong tergabung ke grup C. Lawan yang akan dihadapi yakni ada Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan juga Bahrain. Timnas Indonesia wajib finish di peringkat kedua besar bila ingin lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Bila itu tak mampu digapai, skuad Garuda perlu minimal mengakhiri perjuangan di peringkat keempat untuk melaju ke babak selanjutnya. Detail 247 sendiri menilai bahwa perjuangan timnas Indonesia tak akan mudah. Namun ia menilai bahwa timnas Indonesia masih ada peluang lolos ke Piala Dunia. Hal tersebut tak terlepas dari status timnas Indonesia yang memiliki ranking FIFA terburuk di grup C. Melihat kenyataan, tiket untuk timnas Indonesia lolos bukanlah hal yang mudah. Apalagi mereka harus berada di grup yang sulit bersama dengan tim kuat seperti Arab Saudi, Jepang, dan juga Cina. Tulis Detail 247. Namun meski begitu, Detail 247 menilai timnas Indonesia masih memiliki peluang. Ada 3 faktor yang mendasari penilaian tersebut. Pertama adalah adanya dukungan penuh dari federasi. Seperti yang diketahui, PSSI terus berupaya memenuhi keinginan Sintayong terkait pemain naturalisasi. Terbaru, PSSI sedang berusaha agar Martin Paes bisa segera debut bersama dengan skuad Garuda. Yang kedua yakni masalah skuad. Detail 247 berpendapat timnas Indonesia memiliki skuad yang berkualitas. Terakhir adalah besarnya dukungan dari masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Sintayong saat ini memiliki ketiga faktor, yakni federasi yang mendukung, skuad yang mendukung, dan masyarakat yang harmonis untuk mencapai tonggak sejarah yang belum pernah dicapai oleh tim Asia Tenggara sebelumnya, yaitu tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Tulis Detail 247. Sementara itu, belum lama ini Sintayong mengakui bahwa fokus utamanya adalah membawa timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Hal tersebut diungkapkan pelatih asal Korea Selatan itu melalui akun Instagram pribadinya. Tujuan kami adalah membuat pertandingan Piala Dunia menjadi tujuan utama saya. Tolong berikan dukungan yang banyak, tulis Sintayong. Kabar hangat dan terbaru datang dari skuad Garuda Muda. Ya, timnas Indonesia U17 akan melawan India pada pertandingan uji coba di Bali. Timnas Indonesia U17 akan tampil di kualifikasi Piala Asia U17 2025 yang digelar di Kuwait pada 19 sampai 27 Oktober 2024 mendatang. Timnas Indonesia U17 asuhan Nova Arianto itu bergabung di grup G bersama dengan Kuwait, Australia, dan Kepulauan Mariana Utara. Kini, timnas Indonesia U17 tengah menjalani pemusatan latihan ataupun TC di Bali. Pelatih timnas Indonesia U17 yakni Nova Arianto mengagendakan 2 laga uji coba melawan India di Bali. Pertandingan Indonesia versus India akan berlangsung 2 leg, yakni pada tanggal 25 dan tanggal 27 Agustus 2024. Rencana uji cobanya tanggal 25 dan tanggal 27. Kita akan bertanding melawan India di Bali, dan harapannya kita akan mencoba semua pemain dan kita bisa melihat siapa yang akan kita bawa ke TC ke Spanyol, kata Nova Arianto. TC timnas Indonesia U17 di Bali akan berlangsung hingga akhir Agustus 2024 mendatang. Setelah itu, tim Garuda Muda akan menjalani TC di Spanyol sebagai persiapan akhir menuju kualifikasi Piala Asia U17 2025. Di sisi lain, gelandang timnas Indonesia U17
yakni Muhammad Zahabi Goli, mengaku senang dan menikmati TC di Bali. Ia juga mendapatkan pengalaman berbeda karena berlatih di pasir pantai. Alhamdulillah, saya sangat senang dan menikmati. Latihan pagi dan sore ditambah dengan latihan di lapangan dan malam di gym, kata Zahabi Goli.